Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari pembenci menjadi pencinta, dari pembunuh bayaran menjadi pejuang Islam yang terpercaya, dari sosok dalam tanda kutip setan, ia bertransformasi menjadi sahabat yang berjuluk Rohibul Islam. Ia adalah Umair bin Wahab. Namanya mirip dengan Umar. Seorang Umair bin Wahab sangat tenar dengan kebengisannya, tersebab keburukan-keburukan yang ia lakukan ketika ia masih dalam keadaan kafir. Kini selepas Islam menaungi kehidupannya, Umair menjadi sosok sahabat yang taat dan membela Islam dengan tanpa ragu. Bagaimana kisah masuk Islamnya Umair? Suatu hari, Sofwan bin Umayyah meminta Umair bin Wahab membunuh Rasulullah SAW karena dendam mendalamnya setelah ayahnya terbunuh di medan perang Badar, yaitu ayahnya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umair ditugaskan berangkat ke Madinah dan berpura-pura masuk Islam dengan tujuan supaya bisa membunuh Rasulullah SAW. Jika pekerjaannya berhasil, Sofwan bin Umayyah berjanji akan menanggung utangnya serta kehidupan anak istrinya. Setelah mengasah pedang, Umair berangkat menuju Madinah. Setibanya di sana, ia mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam dan ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mengetahui hal itu, para sahabat membawa Umair ke Masjid Nabawi. Meski demikian, para sahabat sebenarnya tidak mempercayai apa yang dikatakan Umair. Maka para sahabat pun mengelilingi Rasulullah untuk melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun bertanya kepada Umair tentang maksud kedatangannya. Maka Umair menjawab bahwa ia datang untuk memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW langsung menyatakan bahwa apa yang dia katakan adalah satu kedustaan. Beliau berkata, "Bukankah engkau telah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di sebuah batu, berbincang tentang orang-orang Quraisy yang tewas di Badar? Kamu berkata, seandainya bukan karena tanggungan utang dan anak istri, aku tidak akan berangkat untuk membunuh Muhammad. Sofwan menanggung utang dan anak istrimu dengan syarat kamu bisa membunuhku. Ketahuilah, Allah akan menghalangi maksud jahatmu." Sontak Umair terkejut mendengar ucapan Nabi SAW. Maka saat itu juga Umair mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Yang mengetahui masalah ini hanya aku dan Sofwan. Demi Allah, pasti engkau diberitahu oleh Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ajarkan Islam dan Al-Quran kepadanya dan bebaskan anaknya." Demikianlah perjalanan Umair memeluk Islam. Setan dalam tanda kutip julukan ketika dia masih menjadi orang jahat telah kemudian sirna. Umair terpesona dengan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam sekejap ia menjadi pejuang Islam yang gigih. Ketaatannya kepada Islam terus berlanjut meskipun Rasulullah SAW telah wafat. Saat Fatu Mekah, Umair terus berupaya mengajak teman-teman dekatnya, Sofwan bin Umayyah, untuk masuk Islam. Pada kemudian hari, Sofwan pun masuk Islam dan ini membuat Umair berbahagia. Tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang untuk menjadi pejuang Islam. Jika dalam perjuangan dakwah kita menemukan banyak sekali orang yang tidak menyukai, membenci, bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan, ketimbang membela kita, maka jadikanlah kisah Umair ini sebagai motivasi
agar senantiasa menjadi istiqomah dalam diri kita untuk menegakkan kebenaran di tengah banyaknya kemaksiatan. Ini karena di antara para pembenci tidak ada yang bisa memastikan kalau suatu ketika nanti dia yang membenci menjadi mencinta. Dia yang tadinya tidak mau mendekat kepada agama, justru dia akan menjadi pembela utama dalam agama ini. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita untuk punya motivasi yang lebih baik lagi dalam mengajarkan, menyebarkan, memberikan nilai-nilai agama kepada siapapun juga. Dan kita berharap ada kebaikan yang dipetik, yang Allah berikan hidayah kepada orang yang kita ajak itu kepada kebaikan nantinya, dan kita berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam bisawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.